kisah dari Abu Lahab yang meninggalnya secara tragis dan sangat mengenaskan. Karena apa? Karena jasad beliau itu tidak ada yang berani menyentuh. Sampai keluarga sendirinya saja menguburkan beliau dengan cara jasad beliau didorong sampai masuk ke liang lahat dan ditimbun oleh batu sampai akhirnya terkubur. Allahumma min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Balik lagi di nama channel Umi Gilby Abi ya, dan channel Umi juga Gilby. Halo sahabat Gilby, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat, tadi Gilby bilangnya channel Umi Abi Gilby, padahal tetap ya nama channelnya Umi Gilby. Ini Abi. iya deh, yain aja ya kalau Gilby. Ada abinya. Nah sahabat, sekarang ini Umi Gilby sedang ada di Tanah Suci Mekah Mukarramah. Tepatnya Umi Gilby sedang ada di perkampungan Abu Lahab. Ada yang tahu Abu Lahab ini siapa? Ikuti terus vlog ini sampai selesai. Nanti Umi Gilby bakalan ngasih tahu sejarahnya itu seperti apa. Dan Umi Gilby di sini tidak sendirian. Umi Gilby di sini temani oleh halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Sudah bersama kelihatan ya. Di sini namanya Bung Hasibuan. Ini Ya. beliau ini yang memiliki channel Bung Hasibuan. Iya, betul. Bung, ini Ya. kita sekarang sedang ada di mana? Ada di perkampungan Abu Lahab. Di Ini perkampungan semuanya. Abu Lahab. Jadi perkampungan Abu Lahab itu seperti ini. Ya, betul. Nih, kesini itu masih perkampungan Abu Lahab. Semua di sekitar ini, dan di sana ada Iya. gunung juga. Gunungnya Ini. dulu sangat besar sebenarnya. Ini gunungnya ya. Gunungnya dulunya memang besar. Disebut juga namanya Gunung Abu Lahab. Gunung Abu Lahab. Nah, untuk sejarah Abu Lahab ini mungkin para sahabat Gilby itu ada yang belum tahu. Ya, betul. Bisa dijelaskan mungkin Abu Lahab ini siapa dan bagaimana sejarahnya? Iya. Baik. Nah, ini tentu tempat-tempat sejarah, apalagi kalau kita sudah di Kota Makkah sangat banyak. Iya. Baik mungkin kisah yang mendukung dakwahnya Rasul atau mungkin sebagian kisah yang menentang dakwah Rasul, Iya. yang semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, saya sudah beberapa kali juga datang ke sini dan bertanya ke orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di sini. Saya sempat tanyakan di mana itu perkampungan Abu Lahab, Iya. dan mereka jelaskan di sini dahulu perkampungan Abu Lahab disebut perkampungan Abu Lahab karena diperkirakan dahulu Abu Lahab pernah tinggal di sini. Dia punya rumah Di dahulu sini? di kawasan ini. Ya. Di kawasan sini ya dulu. Diperkirakan. Nah, jadi kenapa dia sampai punya rumah ke sini? Karena Abu Lahab ini orang kaya. Orang kaya raya. Nah, orang kaya. Kebiasaan orang Arab dari zaman dahulu itu yang tinggal di kota Makkah itu mereka berdagang. Berdagang. Ya, berniaga. Sama seperti mana Rasulullah kan lahir di kota Makkah. Ya. Dia juga berdagang. Iya. Bahkan sampai ke Syam, Syria. Demikian juga ini Abu Lahab. Iya. Maka kekayaan yang dimiliki oleh Abu Lahab termasuk dari perdagangan, perniagaan seperti itu. Iya. Nah, namun Abu Lahab ini selalu berusaha untuk menentang dakwahnya Rasulullah. Iya. Sebenarnya Abu Lahab ini pun paman Rasulullah juga. Iya. Jadi Abu Lahab ini pamannya Rasulullah Iya, SAW. waktu Rasul juga dilahirkan dia itu sangat bahagia juga. Dan sangat sayang kepada Iya. Rasulullah ya. Sangat gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Yang akhir-akhirnya itu saja sebenarnya dia menentang dakwah Rasul. Dan itu Abu Lahab bukan nama sebenarnya sih. Iya. Namanya Nama itu aslinya Abdul Uzza bin Abdul Uzza. Muttalib kan itu. Atau kita sambil jalan mungkin? Ya, Atau kita sambil jalan kita akan bisa aja. menyeberang, melihat lebih dekat bagaimana situasi apa namanya Perkampungan Abu bekas Lahab ini. dimakamkannya Abu Lahab dan rumahnya Abu Lahab di sebelah sana, dan ini perkampungannya. Ya. Nah ini. Nah, jadi itu paman Rasul juga yang bernama Abdul Uzza ya. Abdul Tapi Uzza ya. digelar dengan Abu Lahab karena wajahnya itu merah. Oh, Maka api. arti Lahab itu kan api yang Api ya. menyala. Nah, termasuk ada yang mengatakan di saat dia nanti marah maka terlihat raut wajahnya itu merah Merah. seperti bara api. Oh, seperti itu. Kemudian akhirnya dia yang berusaha menentang dakwahnya Rasul SAW, termasuk di saat Rasul itu diperintahkan
untuk berdakwah kepada keluarga Rasulullah, maka Rasul mengumpulkan kaum kerabatnya di Bukit Sofa yang ada di Masjidil Haram sekarang, supaya disampaikan untuk dakwah Islam kepada kaum kerabatnya. Ya, maka pada saat itu Rasul mengumpulkan semua kaum kerabatnya, dan kemudian Rasul bertanya, wahai semua kaum kerabatku, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya ceritakan di belakang bukit ini akan ada musuh pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Apakah kalian percaya atau tidak? Maka dijawab oleh mereka, kami percaya semua apa yang Anda sampaikan. Nah, kemudian Rasul tanya lagi kepada kaum kerabatnya ketika itu. Nah, sekarang saya tanyakan nih, saya ini sebagai seorang utusan yang sebelum datangnya hari kiamat, apakah kalian percaya atau tidak? Nah, pada saat itu langsung tuh Abu Lahab menentang dakwahnya Rasul, sehingga dia mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad, karena sudah berbohong gitu. Iya, hanya karena ini doang kamu kumpulkan kami di sini seperti itu. Maka di saat dia mengatakan celakalah engkau wahai Muhammad, justru Allah membalas ucapan daripada Abu Lahab. Justru dia yang celaka. Karena itu turunlah surah Al-Lahab yang sering kita baca. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Iya, tabat yada Abi Lahab kan itu. Celakalah wahai Abu Lahab. Itu yang Allah balas daripada ucapan Abu Lahab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti pada saat itu Allah biarkan ya, tapi justru Allah langsung membalas seketika ya. Bagaimana balasan Allah? Di dunia pun sudah ditunjukkan tragisnya kewafatan daripada Abu Lahab. Iya, sangat hina ya. Sangat hina. Maka termasuk di mana di akhir kewafatannya itu badannya membusuk, sangat bau, yang disebut dahulu pada zaman Arab namanya adasah. Kalau mungkin bahasa penyakit kita kulit, sekarang itu penyakit kusta gitulah. Iya, penyakit kusta, penyakit kulit. Badannya membusuk dan bau. Akhirnya dia pun sangat tragis. Dia sudah mati di sini, wafat di sini. Orang-orang kerabatnya, keluarganya pun itu tidak ada yang berani mendekat. Iya, mendekat ke jasad Abu Lahab karena memang sangat busuk, ya. Iya. Nah, 3 hari sudah itu pun tidak ada yang berani. Tapi karena didesak oleh orang-orang warga sekitar ini, untuk akhirnya dikuburkan. Mereka berusaha menguburkan yang diperkirakan di dalam ini. Di dalam ini nanti kita lihatkan ya. Nanti dilihat. Nah, jadi dengan cara yang tragis juga, tidak langsung seperti manusia biasa kan, dimasukin mungkin pelan-pelan. Tetapi Abu Lahab ini didorong oleh kayu. Karena mereka tidak berani menyentuh jasadnya juga, dan kemudian mereka masukkan ke lubang itu setelah mereka dorong, dan mereka lempari lagi dengan batu tuh. Kita ditanam dengan batu dari jauh lah, dilempari dengan batu. Coba, itu satu pelajaran bagi kita. Siapa yang berusaha untuk menentang dakwahnya Rasul, kebenaran datang daripada Allah, pasti juga Allah akan celakakan dia. Akan dibalas. Ya, seperti itu. Mungkin sambil dilihat sekarang, Umi Gilmi mau lihatkan, walaupun tidak langsung secara dekat, tapi insya Allah akan dilihatkan walaupun sedikit bagaimana situasi tempatnya Abu Lahab ini dikuburkan. Dan dulu memang Abu Lahab itu rumahnya itu di bawah gunung ini ya. Sekarang ini memang ditutup, tidak boleh didatangi untuk umum karena takutnya ada yang salah kaprah dari tempat ini ya, takutnya. Jadi mau strik atau apa, makanya ini pemerintahan Arab Saudi itu menutup tempat ini. Sekarang kita mau lihat tempat di mana yang konon Abu Lahab itu dikuburkan dan rumahnya di sini. Sekarang kita lihat lebih dekat, yuk sahabat, yuk. Dan di tempat inilah. Oke, kita lihat ke dalam ya. Nah, itu di dalam sana terlihat bagaimana yang diperkirakan makamnya, kuburannya Abu Lahab. Persis di bawah gunung ini juga, yaitu Gunung Abu Lahab. Terus kita lihat dalam sana semuanya ya. Tuh sampai ke atas gunungnya. Oke. Nah sahabat, jadi seperti itulah kisah dari Abu Lahab yang meninggalnya secara tragis dan sangat mengenaskan. Karena apa? Karena jasad beliau itu tidak ada yang berani menyentuh. Sampai keluarga sendirinya saja menguburkan beliau dengan cara
jasad beliau didorong sampai masuk ke liang lahat dan ditimbun oleh batu sampai akhirnya terkubur. Allahumma min zalik. Semoga kita bisa memetik kisah dari Abu Lahab ini, bahwasanya kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang munafik, sifat yang sombong, dari seperti apa yang dimiliki oleh sifat Abu Lahab. Dan terima kasih untuk Bung Hasibuan. Ya, Mungkin ada yang Juga AA. mau disampaikan? Ya, yang paling penting terutama bagi saudara kami yang di Indonesia, kisah-kisah yang kita angkat dari peristiwa dakwahnya Rasul tentu menjadi pelajaran bagi kita, di mana pada fase-fase awal dakwah Rasul itu selalu ada tantangan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Namun ketika itu Rasul tidak pernah mengatakan saya berhenti menjadi nabi. Iya. Ya, saya berhenti menyampaikan Islam. Tidak, Rasulullah terus berjuang dan alhamdulillah Islam sampai sekarang bisa kita rasakan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dan menambah cinta kita untuk Rasul sallallahu Amin, alaihi amin ya rabbal wasallam. alamin. Dari Kota Makkah kami sapa semuanya dan kami doakan tentunya sekali lagi semoga semua insya Allah bisa datang ke tanah suci Makkah Mekah dan Al-Mukarramah, Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Dan yang terakhir yang paling penting, jangan lupa terus ikuti channelnya Umi Gilby, berikan dukungan, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Insya Allah bermanfaat. Amin. Demikian. Jazakallah khairan untuk Bung Hasibuan yang sudah memberikan kita manfaat besar, bahwasanya kita jadinya sudah tahu ya seperti apa. Aku Umi Gilby dan Bung Hasibuan. serta Jadi, amin untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.